Ini saya perkenalkan diri, saya Ali Karisma, fashion designer, dan kebetulan saya dipercaya sebagai National Chairman of Indonesian Fashion Chamber, asosiasi fashion di Indonesia, salah satu asosiasi fashion Indonesia yang memang kita benar-benar peduli terhadap industri fashion Indonesia. Nah, menurut pengamatan saya, industri fashion tentunya sama seperti industri-industri yang lainnya. Kita terdampak lumayan berat juga seperti industri lainnya gitu. Tentunya itu sangat berasa banget di awal-awal pandemi 2020 gitu. Nah, hal pertama yang kita lakukan atau saya lakukan adalah mempersiapkan semua member saya dulu untuk siap menghadapi pandemi ini gitu, siap secara mental gitu. Jadi saya persiapkan, ya memang kita semua sudah siap kehilangan semuanya, yang penting kita diberikan kesehatan, itu awalnya. Anggap aja mulai dari nol hilang semua, udah ikhlas deh gitu. Nah itu modal utama kita. Tapi ya alhamdulillahnya mayoritas dari teman-teman tidak sampai kehilangan semuanya gitu. Tapi banyak sekali dengan program yang kita kerjakan dan tukar pikiran antara pengurus AFC dan para desainer, bisnis mereka bisa bertahan, bahkan ada yang jauh lebih baik di masa pandemi ini secara bisnis gitu. Jadi menurut saya sih di setiap ada kekurangan atau hal yang tidak baik, pasti di situ juga ada hal yang positifnya juga lah gitu. Tidak semuanya berjalan satu arah gitu. Jadi ada kesempatan juga di masa-masa pandemi yang membuat kita lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Yang paling berasa di anggotanya IFC itu apa biasanya? Apakah penjualannya merosot tajam, sampai harus mengurangi karyawan dan yang lainnya? Ya, tentunya. Jadi penjualan merosot sangat tajam. Jadi kalau secara umum mungkin bisa dibilang hampir sekitar 70-80% penjualan di awal tahun 2020-an gitu. Jadi penjualan itu mulai dari lockdown bulan Maret sampai bulan Juli gitu. Itu turunnya sangat tajam sekali, mungkin yaitu tadi saya bilang sekitar 70%-an gitu dari normalnya gitu. Dan itu ya memang semuanya banyak yang merumahkan karyawan seperti ini, seperti biasanya. Baiknya kabar baiknya walaupun seperti itu, mayoritas member AFC para desainer itu UMKM, yang mana karyawannya tidak terlalu banyak dan cuma beberapa brand saja yang memang sudah besar di kita gitu. Jadi untuk bangkit gitu tidak terlalu berat lah gitu, tidak terlalu berat seperti halnya perusahaan-perusahaan yang sangat besar itu kalau sudah merumahkan karyawan ya berat lagi untuk bangkit lagi gitu, istilahnya sangat berat gitu. Tapi ini karena member AFC itu karyawannya juga banyak yang masih kecil, anggap aja usaha kecil dan menengah, jadinya masih lumayan bisa bangkit lagi gitu. Membernya berapa sekarang jumlah? Sekarang ini ada hampir 250, menyebar di sekitar 12 provinsi di seluruh Indonesia. Itu ada dari Aceh, Medan, Sumatera Barat, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, sama Malang. Ya. Tuh, sekarang ada yang paling baru Riau, maaf. Ya, baru. Ya, dari Riau. 2021 bagaimana kondisinya? Apakah lebih baik? 2021 sebenarnya mayoritas jauh lebih baik sebenarnya. Setelah akhir tahun 2021 udah kelihatan banget naiknya.
awal tahun 2021, akhir 2020 itu bagus, sampai awal tahun 2021 itu kelihatan masih sangat bagus, sampai ada PPKM yang kedua gitu. Gelombang kedua PPKM waktu itu bulan Januari ya, itu libur Natal ya gitu. Nah ini memang berat sekali sih, karena yang PPKM kedua ini, kalau dulu PPKM-nya masih di kota-kota besar aja gitu. Yang daerah itu nggak terlalu kena gitu, tapi yang kedua ini sampai ke pelosok kan gitu, jadinya ya memang agak berat gitu. Nah akhirnya pertengahan 2021 lah ini mulai menggeliat lagi sampai sekarang, walaupun belum balik ya, saya sih nggak tahu ngomongin balik atau gimana gitu. Menurut saya sih beda gitu, kemajuan industri baik itu fashion atau secara umum tidak akan balik seperti sebelum pandemi, tapi kita mempunyai gaya baru atau yang disebut new normal tadi ya. Untuk menjadi normal dan kita stabil ya mungkin belum gitu, cuma udah jauh lebih baik gitu. Kalau adaptasi yang dilakukan industri fashion termasuk anggota IFC itu selama pandemi apa? Orang-orang kan ada yang beralih penjualannya ke daring, dan adaptasi lainnya. Adaptasinya sebenarnya banyak banget gitu. Adaptasi dilihat dari sisi pemasaran yang tadi disampaikan, jadi kayak digital marketing ini menjadi bukan salah satu ya, hampir satu-satunya jalan untuk bertahan gitu. Jadi digital marketing ini adalah menjadi hal yang sangat penting lah gitu. Siap tidak siap, mau tidak mau kita harus menggunakan digital marketing untuk bertahan gitu. Nah ini adaptasi yang lumayan PR bagi generasi di member AFC, karena mayoritas didominasi generasi yang tidak terbilang muda gitu, jadi sudah bukan milenial gitu, jadinya ya adjustment-nya lumayan berat juga, tapi kenyataannya mereka mau berubah karena tidak ada pilihan gitu. Dan yang kedua juga sebenarnya perubahan networking bisa sangat terbuka melalui digital. Jadi ini juga ada peluang lah gitu. Jadi ada perubahan-perubahan cara promosi kita gitu. Jadi marketing, promosi kita juga beda gitu, cara kita fashion show atau mengikuti event internasional, kita bisa lebih lebih mudah lah terjangkau, seperti halnya di masa pandemi kita bisa ikut 2 kali Moskow Fashion Week gitu, yang mana sebelum pandemi itu berat bagi kita rame-rame mengikutin gitu, karena biayanya jauh lebih gede, karena ini virtual akhirnya jauh lebih ekonomik atau memungkinkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini dan membuka networking yang lebih luas dibanding sebelum pandemi gitu. Ini juga menurut saya ada adjustment berikutnya adalah proses kita berproduksi berubah banget. Dengan adanya pandemi ini kita lebih aware pentingnya konsep sustainability. Nah ini sebenarnya karena di masa pandemi ini ada banyak hal membuat kita lebih wise lah, lebih bijaksana, dan memang kondisi fashion yang sangat maju di tahun 2000-an sampai sekarang, yang mana dipicu oleh beberapa brand luar negeri yang memang mendominasi pasar dunia gitu, akhirnya menimbulkan dampak yang sangat buruk ke lingkungan gitu. Nah, dampak buruk ke lingkungan ini fashion industri penyumbang nomor 2 setelah minyak untuk polusi. Jadi ini hal yang sangat tidak baik gitu untuk lingkungan. Makanya ada konsep sustainable fashion yang sudah lama gagas dan
apa ya, dipercayain oleh industri fashion dunia gitu. Mungkin sudah 15 tahun atau 12 sampai 15 tahun yang lalu di luar negeri memang sudah sangat besar, yang mana di masa pandemi ini masuk ke Indonesia sangat kuat sekali. Orang banyak baca, orang menjadi banyak mengerti, akhirnya konsep sustainable ini menjadi sangat penting di industri fashion gitu, baik di dalam negeri, karena ini juga ada hubungan dengan sirkular ekonomi yang memang penting sekali untuk kita jalankan ke depannya gitu. Nah, untuk sustainable fashion sendiri ini sangat panjang ya, penjelasannya gitu. Kenapa kita harus mengikuti konsep sustainable dan apa saja yang bisa kita lakukan di Indonesia ini, mungkin kita harus mempunyai sesi sendiri untuk ngomongin konsep sustainability ini. Tapi secara garis besar pelaku industri fashionnya sendiri sudah mulai punya kesadaran ke arah situ? Sudah, maksudnya banyak sih generasi muda juga ada yang gerombolan-gerombolan yang memang atau semacam movement-movement yang menuju ke situ gitu. Jadi sudah banyak malah yang dari generasi milenial yang aware dan sadar bahwasannya overkonsum tidak baik gitu. Terus kita harus mengenal siapa yang membuat produk kita. Terus ya banyak konsep lah yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi limbah untuk lingkungan kita gitu. Nah, ini memang penting sekali peran produser, tentunya desainer harus memproduksi produk-produk yang nantinya kalau sudah menjadi waste tidak merusak lingkungan gitu. Terus bagaimana produk sustainable atau produk UKM ini juga tidak over cost yang akhirnya terlalu tinggi bagi konsumer harganya. Nah, ini juga banyak PR yang harus kita kerjakan untuk hal ini gitu, supaya kita juga bisa offer produk yang sangat reasonable. Itu bukan murah, bukan mahal, tapi sesuai gitu, supaya sehingga konsumernya happy dan mereka mendukung program memakai produk lokal itu. Memang mereka sadar dan mau menjalankan program tersebut gitu. Nah, ini juga perubahan-perubahan di dalam asosiasi dan industri fashion Indonesia yang sangat penting yang kita adjust di masa pandemi. Iya, karena sustainable, sesuatu yang green lifestyle itu identik dengan mahal, cost tinggi gitu. Nah, dari situ juga sebenarnya saya juga membuktikan gitu. Saya sebenarnya saya tidak mengeklaim diri saya bahwasanya saya adalah pelopor sustainability gitu. Tapi saya berusaha lebih baik gitu. Karena dengan adanya konsep ini, saya as a leader juga saya melahirkan sebuah brand yang memang affordable gitu, namanya Jarum Hijau. Nah, ini sangat affordable, bahannya produk natural fiber atau serat alam, dan saya harapkan sesuai dengan atau tidak mahal lah, atau harganya sesuai dengan produk-produk yang lainnya gitu. Dan secara umum DNA bisnis saya rubah menjadi konsep sustainable. Jadi saya melihat pola pandang saya terhadap industri fashion, cara produksi saya, gaya hidup saya berubah sekali setelah pandemi ini gitu. Sebenarnya sih sudah lama, cuma setelah pandemi ini semakin kuat gitu. Karena konsep sustainable fashion ini tidak akan berjalan dengan baik kalau gaya hidup kita tidak menyesuaikan. Jadi harus gaya hidup kita sesuaikan dulu, baru kita mengajak orang untuk menggunakan konsep sustainable gitu. Adaptasi ini misalnya soal digitalisasi, soal sustainable ini, IFC mendeliver ini ke anggotanya ya? Iya, betul. Jadi IFC benar-benar menggerakkan gitu,
para membernya untuk benar-benar menjalankan konsep sustainability. Bahkan kita juga berusaha mempengaruhi atau mengajak partner-partner kita. Jadi banyak event yang kita berpartner dengan pemerintah atau stakeholder fashion lainnya. Semua event yang kita kerjakan sama mereka atau program, kita selalu memasukkan konsep sustainability ini di dalamnya untuk minimum kita mengurangin lah gitu. Kita belum bisa bahwasannya kita 100% akan go green atau go sustainable, tapi kita harus memulai dari suatu titik gitu. Dan apapun yang kita usahakan, kami yakin bahwasannya sekecil apapun usaha kita itu akan sangat bermanfaat gitu nanti ke depannya. Berarti 2022 arahnya ke sana nih, ya betul kita. Betul banget gitu. Dan ini sebenarnya dampak ekonominya akan sangat bagus sekali ke industri fashion ya khususnya gitu, karena nantinya di sana ada hubungannya, karena di dalam konsep sustainability ini kita harus mengenal siapa yang membuat produk kita. Otomatis apa? Kita mengajak orang-orang untuk membeli produk lokal. Udah 100%. Kita tidak boleh overkonsum. Nah, bagaimana caranya? Kita berarti sebagai produser juga menyampaikan jangan overkonsum, tapi kamu mengkonsumsi produk yang berkualitas bagus. Supaya tahan lama. Nah, ini juga mengajarkan ke pelaku bagaimana kita membuat produk yang bisa tahan lama, kualitasnya keren, produk lokal, tapi konsumer masih mau beli. Nah, ini nih ramuan yang tidak mudah gitu, tapi harus kita jalankan dan saya yakin akan ketemu gitu. Nah, ini juga yang menurut saya penting nantinya, kenapa itu akan bagus ke depannya kalau kita anggap aja kalau sudah ketemu nih, bisa head to head harganya produk impor harganya 200.000, produk lokal harganya 210 atau 230.000 gitu, lebih mahal sedikit. Tapi masyarakat sudah sadar bahwasanya memang kita belum bisa mendevelop semuanya sendiri gitu di dalam, atau belum terdevelop dengan maksimal sehingga bahan baku tuh memang tinggi jatuhnya gitu. Karena di konsep sustainable juga kita tidak boleh menekan harga di bawah standar, dalam artian kalau memang kosnya tinggi ya harus tinggi gitu. Anggap aja tenun gedokan yang ditenun selama 3 bulan, 4 bulan gitu. Nah, ya memang kalau orang lihatnya itu selembar kain, tapi proses lembar kain itu ada orang yang percaya dan yakin dan mempunyai passion mengerjakan itu selama 3,5 bulan gitu. Nah, bagaimana caranya kita supaya hal ini bisa dikonsumsi dan diapresiasi oleh orang-orang yang sudah selevel tersebut gitu. Maksudnya ya memang perlu pemetaan dan penyampaian yang benar sehingga konsumer yang memang target pasarnya tepat, mereka bisa mengapresiasi, dan akhirnya itulah yang saya bilang nanti ekonominya akan jauh lebih baik kalau semuanya serba terbuka. Jadi sebenarnya produk lokal itu tidak mahal kalau kita tahu prosesnya gitu. Dan tentunya nanti produk-produk yang memang over value, jadi yang produk murah dijual menjadi supaya kelihatan mahal, mereka akan tumbang dengan sendirinya gitu. Karena konsumer tidak bisa dibodohin. Oh, produk saya ini lebih bagus loh. Buktinya mana? Gitu kan. Harusnya kan ada buktinya gitu. Kenapa lebih bagus? Awetnya di mana? Kelebihannya di mana? Nah, ini semuanya kan transparan gitu. Nggak bisa kita sembunyi-sembunyiin lagi nantinya. Karena semua orang semakin aware proses jahit itu kalau sehari dihargain berapa, beda dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau memang bahannya tenun yang ditenun 3,5 bulan, mungkin konsumer juga udah tahu, oh ini mahal, ya ini nggak mahal kalau segitu, karena ini memang kerjaan tangan, yang ngerjain orang sini, tempatnya di sana, semuanya udah tahu. Oh ini tenun dari NTT, ini tenun dari Bali, tenun dari ini, mereka tahu. Mereka kalau untuk mau belanja yang produk-produk eksklusif dan delak istilahnya yang memang mempunyai
cerita atau storytelling yang kuat, mereka harus bayar tinggi dan mereka nggak merasa itu berlebihan gitu. Di lain sisi produk-produk yang sangat komersial mereka juga nggak mau di overcharge lagi gitu. Mereka juga sudah tahu itu harganya nggak mahal, kaos atau denim atau apa nggak bisa di-value-in yang tadinya harganya cuma 300 dijualnya 1,5 juta seperti itu. Nantinya antara konsumer dan produser akan saling terbuka dan mengerti gitu. Jadi Nah, kalau konsumennya beli value dari barangnya bukan semata betul, harganya. betul. Jadi nanti semuanya ini belajar proses pembelajaran bareng industri fashion Indonesia. Betul. Jadi produsen Indonesia. Jadi memang tidak bisa dibilang PR satu sisi gitu, enggak. Ini PR dua sisi gitu. Di lain sisi konsumer juga harus mengerti, ada proses-proses yang tidak bisa ditekan. Di lain sisi produser juga harus mengerti bahwasanya juga tidak bisa overvaluing apapun yang kita buat gitu. Jadi 2022 arahnya ke sana, yang mesti diedukasi pasarnya juga. Betul. Dan produsen fashionnya juga. Nah, berikutnya adalah kalau nanti itu sudah terjadi gitu, kita mempunyai modal yang sangat mahal, itu yang nilainya sangat mahal untuk go global gitu. Kenapa? Karena wastra Indonesia atau budaya Indonesia yang melekat di industri fashion Indonesia, orang luar nggak ada yang punya gitu istilahnya. Nah ini kalau kita bisa menyampaikan proses storytelling yang benar, mereka akan sangat apresiasi produk Indonesia. Nah nanti kalau kualitas dan ceritanya kuat, kualitasnya sudah sesuai dengan produk tujuan pasar lah, anggap aja tujuan ekspornya mau Eropa, mau Afrika atau Amerika, udah sesuai gitu secara kualitas dan dibarengin dengan storytelling yang sangat kuat yang mereka sangat apresiasi gitu. Nah ini menurut saya akan membuatkan satu potensi pasar yang sangat besar ke depannya kalau kita memang sudah sinkron lah antara kualitas produk dengan value-nya gitu. Jadi itu yang paling menurut saya penting sekali. Jadi sekarang ini 2022 kita dalam proses introspeksi lah dua-duanya gitu istilahnya, kita dalam proses bagaimana caranya membuat produk yang bagus, bagaimana kita bisa bertahan sebagai bisnis gitu juga. Bisnis maksudnya development-nya ada dua, produk development itu juga memang sangat penting, terus development di marketing atau pemasaran itu juga sangat penting gitu nantinya ke sana. Kalau sudah ngomongin marketing development ya harus banyak hal yang harus kita sesuaikan gitu. Nah itu juga menurut saya kita masih menuju proses dan menurut saya banyak sekali yang yakin industri fashion Indonesia bahwasannya itu memang benar karena konsep sustainability ini atau new wave yang dibilang sustainable ini bukan mengada-ada gitu. Memang terbukti adanya. Memang terbukti kalau industri fashion penyumbang limbah nomor 2 setelah minyak. Terus memang terbukti bahwasannya proses pembuatan semua produk itu bukan hanya fashion saja, itu harus ethical. Itu ethical itu harus menggunakan energi seminimal mungkin, tidak boleh memberikan upah yang sangat wajar. Istilahnya ya ada namanya SDG, Sustainable Fashion SDG Sustainable Development Goal. Itu ada 17 poin yang memang itu harus pelan-pelan kita jalankan gitu. Walaupun masih bisa kita lakukan satu poin, 2 poin, menurut saya itu udah suatu kemajuan yang sangat bagus banget gitu. Jadi nanti bagaimana caranya kita mengurangin kemiskinan di Indonesia, bagaimana caranya mengurangin supaya orang-orang tidak kelaparan gitu, mungkin di daerah-daerah tertentu ada. Terus bagaimana caranya, banyak hal yang perlu kita improve yang based on SDG tersebut gitu. Jadi nantinya pelan-pelan kalau kita pelan-pelan kita akan bisa seimbang lah dengan industri fashion yang ada di dunia gitu. Karena kalau sekarang mau ekspor produk ke Jepang gitu,
Pasti ditanyain, ini SDG-nya apa aja? Itu biasanya. Ini kamu sudah melakukan apa saja di situ? Kadang-kadang kita sudah lakukan, tapi kita tidak bisa menyampaikan. Tidak tahu kalau kita melakukan itu gitu. Tanpa disadarin sudah, tapi karena pengetahuan mengenai sustainability itu kurang, kebanyakan pengusaha kurang, mereka tidak bisa menyampaikan, padahal banyak hal gitu. Banyak hal yang kita kerjakan secara manual, banyak hal yang kita kerjakannya sangat etikal, banyak hal yang istilahnya kelihatannya kita menggaji orang murah banget, tapi bahwasanya kita mengentaskan kemiskinan dengan itu kita nggak nyadar juga gitu. Kadang-kadang gitu membantu banyak umum, tapi kita tidak ceritakan hal-hal tersebut gitu. Nah makanya penting sekali pengetahuan mengenai sustainability dan konsep secara umum gitu tersampaikan ke produser gitu menurut saya ya. Jadi kalau ngomongin goal atau target secara besarnya untuk konsep sustainability masih jauh tentunya gitu. Ya, perjalanan masih panjang gitu. Apalagi di Indonesia ini saya sendiri juga menulis dalam artian untuk diri saya sendiri gitu. Catatan yang menurut saya khawatir dengan industri fashion Indonesia. Kenapa? Industri fashion Indonesia ini berkembang sangat pesat di industri busana muslim. Nah, busana muslim ini di Indonesia terbesar omset, dan kita memproduksi dan industri fashion busana muslim itu kemajuannya sangat pesat sekali gitu, dan demand-nya sangat tinggi banget gitu. Nah kekhawatiran saya apa? Konsep sustainability di dalam busana muslim. Saya lihat akan mengulang kejadian konsep fast fashion yang terjadi di tahun 2000. Jadi di tahun 2000 seperti awalnya memang ke-trigger di tahun 2000, banyak brand mungkin tidak bisa banyak brand luar gitu. Mungkin saya sebutkan ada Zara, Uniqlo dan lain-lain ini yang memicu menjadikan industri fashion menjadi polutif gitu. Karena mereka overproduce, yang tadinya tren setahun 2 kali, sekarang dia setiap bulan atau sebulan 2 kali. Jadi mengepus orang untuk overkonsum, produk semakin kesini semakin murah. Itu dari mereka itu. Kenapa? Ada berita baik dan berita buruknya. Berita baiknya harga memang semakin murah. Apakah tenaga kerja semakin murah? Tidak. Apakah bahan baku semakin murah? Tidak. Bagaimana caranya bisa menekan sehingga produk-produk yang dijual itu sangat murah? Ya mungkin dengan kondisi tempat kerja yang tidak baik. Yang tadinya muat 10 orang dijejelin menjadi 30 orang. Kejadian di Bangladesh yang gedung roboh gara-gara itu juga karena mereka ditekan kos, yang mana karyawan harus lembur dan tempat yang tidak mewadahi dipaksakan, harusnya gedungnya roboh dan ribuan orang meninggal. Dan itu wake up call yang sangat ironiknya dari situ kita menjadi sadar, tapi sadarnya itu dengan cara yang pengorbanan yang sangat besar gitu, tidak baik banget gitu. Nah, kita tidak mau industri fashion, saya secara pribadi sih sebenarnya khawatir kemajuan industri fashion muslim Indonesia akan mendukung fast fashion gitu, karena mayoritas yang saya lihat itu adalah menengah bawah yang overkonsum. Dari kerudungnya, hijabnya, dan mayoritas bahan-bahan yang kita pergunakan untuk busana muslim itu bahan-bahan sintetis. Nah, bahan sintetis ini tidak ramah lingkungan. Nah, ini PR terbesar saya sebagai ketua asosiasi untuk tidak menjadi disaster nantinya atau menjadi tidak baik industri fashion Indonesia. Nah, ini juga PR bagi saya dan teman-teman AFC untuk kedepannya, bagaimana sih supaya teman-teman industri busana muslim Indonesia bisa mengurangi masalah tersebut gitu. Saya merasa kesindir nih karena kita ini kan termasuk konsumen produk sandang ya, yang tadi disebutin sama Pak Ali. Kita kan nggak pernah mikirin proses itu gitu. Iya, betul. Yang konsumen tahu
produknya murah, ada, bisa bergaya, ibaratnya gitu. Nah itu kan ternyata ancamannya segitu ya, padahal potensi industri muslim itu kan sangat besar dan populasi penduduknya besar, tingkat permintaan produk-produk muslim itu juga besar. ya, karena juga hampir 90% penduduk Indonesia yang jumlahnya sekian ratus ya, hampir 300 juta itu beragama Islam, dan yang menggunakan hijab itu semakin kesini semakin besar gitu. Nah ini orang Indonesia itu baru wake up di industri fashion, mereka suka bergaya, apa-apa itu masih hal baru di Indonesia. Baru itu dalam artian kurun waktu di bawah 10 tahun, karena dengan berhijab mereka pengen bergaya gitu. Nah ini yang membuat mereka jadi lupa diri karena mereka nggak tahu dasarnya gitu. Betul. Jadi orang-orang tuh tidak mengerti juga, mayoritas kebanyakan orang bahwasanya industri fashion itu tidak hanya jadi melihat pakaian, sebuah pakaian ya. Jadi pakaian itu bukan hanya sekedar menutupin atau pelindung dari panas dan dingin atau menutup aurat saja, tidak. Tapi ada dampak sosial, ada dampak budaya juga, ada dampak banyak hal di sini, hal-hal yang sangat penting dan perlu kita perhatikan di belakang industri fashion gitu. Karena melalui industri fashion, karena mau tidak mau gitu loh, food and fashion, makanan dan pakaian itu udah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini pasti ada dampak baik dan buruknya kalau kita kerjakan. Nah kadang-kadang kita lupa. Nah dampak baik dan buruknya itulah. Jadi kemajuan industri fashion Indonesia itu harus dijagain gitu. Semuanya itu perlu dijagain gitu. Jadi kemajuan industri Indonesia bukan dibangun. Sampai seberapa? Anggap aja kita mau membangun di Jakarta bangunan gitu. Sampai setinggi mana kita harus tumpuk bangunannya. Sama aja semua industri juga kita harus dijagain gitu. Arsitek di Jakarta bangunan perlu dijagain. Semuanya perlu dijagain kalau mau maju. Industri termasuk industri fashion dan industri lainnya harus dijagain. Karena kalau enggak dampak buruknya akan lebih gede dibanding manfaatnya gitu, dampak baiknya gitu. Nah ini juga yang menjadi PR bagi asosiasi untuk ya berbenah dan menyampaikan hal tersebut ke khalayak ramai gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai konsumen harus apa Pak Ali? Apalagi konsumen muslim kita juga populasinya besar. Sebagai konsumen menurut saya mempunyai PR yang sama gitu. Kita kita juga harus semakin pintar. Kenapa kita berpakaian itu, kenapa sebenarnya gitu loh. Satu, menutup aurat. Kedua, apa tujuannya, kenapa. Tujuannya itu memang nanti kalau sudah tahu benar bahwasanya berpakaian itu seperti ini, manfaatnya apa, jadi kita akan lebih menghargain produk yang kita beli, maksudnya prosesnya ngerti ya. Jadi harus berusaha mengerti gitu. Kita itu sebagai konsumer, intinya gini, pendeknya konsumer itu harus ngapain. Saya harapkan konsumer jangan terlalu cuek dengan apa yang mereka pakai gitu. Nggak usah berlebihan gitu. Paling nggak mereka kalau beli produk itu ya harus peduli deh, produk itu dari mana sih. Sekarang kalau sudah tahu, saya beli produk dari orang Cina gitu, sama saya beli produk, ada nggak sih produk yang keren kayak gini, produk lokal, kan nantinya jadi mikir kayak gitu. Kalau kita nggak peduli sama sekali, ya kita nggak tahu apa yang harus kita, apa dampak dan ngapain. Kalau kita sudah minimum tahu, curious lah gitu, mengkepoin produk yang dipakai itu sebenarnya siapa yang buat sih, dari mana ya produk aku tuh, kenapa ini nyaman, yang ini tidak nyaman gitu. Paling nggak kalau nanti sudah mulai curious kan kita mempunyai opini, produk lokal memang kurang enak nih polanya dibanding produk luar. Nggak apa-apa juga, itu sebuah masukan yang sangat bagus untuk produsennya. Produk lokal itu
harganya terlalu tinggi ini dibanding ini. Masa iya sih gitu? Oh ada juga ternyata kalau setelah dikepoin di area aku memang lebih mahal. Ternyata setelah saya kepoin, gue liatin kemana-mana, oh ada juga. Ternyata ada beberapa brand yang sudah siap di Indonesia. Kenapa nggak aku dukung ini? Nah, kekepoan itulah yang akan membawa manfaat sebenarnya. Tidak semua kepo itu akan menjadi jelek gitu. Jadi ada kepo-kepo yang memang kita perlukan, seperti dengan apa yang kita pakai gitu. Setidaknya cari tahu dulu prosesnya bagaimana. Mau cari tahu itu aja, itu sudah membuka pintu. Itu loh, untuk banyak hal gitu. Nanti dari situlah baru mereka bisa terima banyak hal. Dikasih konsep sustainability baru kebuka. Kalau mereka nggak tahu apa-apa sama sekali, nggak kepo, nggak punya, belum kebuka gitu. Sustainability apaan gitu. Apalagi kita ngomongin circular economy, prosesnya. Apalagi kita ngomongin lagi ethical fashion, ethical. Kita harus beretika. Kita berpakaian harus beretika. Ya iyalah, kita berpakaian juga harus beretika. Etikanya apa? Apakah produk yang saya pakai ini prosesnya dibuat dengan baik ya? Coba kalau kita menggunakan pakaian ini nih, ternyata yang ngerjain child labor, anak-anak kecil dipaksain untuk kerja, atau mereka menggaji karyawannya tidak layak. Kalau kita benar-benar tahu, walaupun itu harganya murah, kita pasti minggir gitu. Ini nih hasil kayak penjarahan gitu. Terus kalau ngomongin, oh ternyata yang dijarah saudara saya sendiri, apalah nggak lebih parah lagi gitu. Wah ternyata yang dirugikan keluarga saya, apa nggak lebih parah lagi? Makanya perlu sekali kepo tadi. Siapa sih buat baju ini? Oh yang buat baju ternyata tetangga saya. Setelah liatin, oh tetangga saya mempunyai karyawan saudara saya gitu. Oh dia kerja di situ. Oh bikinnya bagus. Kalau saya belanja ini saya membantu tetangga dan membantu saudara saya. Oh akan bangga dong waktu kita bikin. Nah waktu kita sudah mulai bangga, walaupun kualitasnya sama ataupun lebih jelek sedikit dibanding produk luar, karena kita bangga, kita urus produknya. Setelah kita urus produknya akan awet karena produk itu tidak dibuang, tidak cepat dibuang. Nah dari situlah konsep sustainability itu akan terjadi gitu. Nah dari situlah kita sebagai konsumer juga bisa kasih masukan ke produsernya, produkmu itu kurang gini. Saya akan beli lebih banyak lagi kalau seperti ini. Dari situlah industri fashion akan maju karena kita bergandeng tangan gitu. Karena konsep sustainability ini juga konsep yang terbuka gitu. Jadi kita semuanya tidak, produser tidak gampang dibodohin oleh konsumer, jadi tidak menyalahkan siapa, dua-duanya ada sifat baik dan sifat buruknya. Seperti manusia semuanya pasti ada yin yang, jadi kita harus saling mengkoreksi dan selalu membangun gitu. Ada juga yang konsumer yang pingin mengakalin lah supaya mendapatkan produk kualitas bagus, harganya ditekan, akhirnya merugikan konsumer juga banyak gitu. Banyak hal juga seperti itu, tapi di lain sisi juga di kebalikannya juga sama gitu. Nah ini juga yang kedepannya harus dikurangin gitu. Seperti itu. Tapi produk fashion kita termasuk produk fashion industry bisa menerima konsep itu nggak? Insya Allah bisa. Sebenarnya bukan masalah produser produk muslim atau konvensional atau produk yang biasa. Semuanya karena demand-nya nantinya akan tinggi dan itu memang permintaan, ya mau nggak mau tidak ada jalan lain gitu. Nantinya coba kalau masyarakat sudah pada aware, mereka menghindarin produk sintetis, mereka pengen nyaman, mereka tahu kalau bahan natural itu suka lecek, mereka tahu kalau lecek itu jadi keren karena itu produk bahan natural, mereka produk-produk yang merusak lingkungan akan dengan sendirinya tereliminasi gitu depannya. Dan itu semuanya akan berjalan dengan organik. Ya, organik dalam artian akan tidak bisa berkembang satu sisi. Jadi semuanya itu berkembang the whole package gitu. Jadi dari hulu ke hilirnya gitu, itu akan ketemu konsepnya nantinya dengan sendirinya secara organik gitu. Nah, jadi tidak bisa kita branding sudah maju kalau memang kondisinya belum, tidak bisa kita branding. Pasti kalau memang ada kendala ya perlu kita tanganin, nanti kendala itu terurai, akhirnya bisa lebih baik dan itu akan bisa terukur nantinya kalau memang benar-benar sudah baik gitu. Proses yang panjang itu. Iya. Buat konsumennya juga
mengubah budaya dan mindset kan itu. Betul, betul. Yang tadi dibilang kalau baju lecek itu keren, enggak, dari dulu kita kecil diajarin kalau baju lecek itu enggak bagus. Nah, gitu. Jadi itu betul, kan betul. mengubah budaya, mengubah mindset, Betul, mengubah kebiasaan. betul sekali. Jadi contohnya bukan itu aja, menggunakan baju seminggu 3 kali baju yang sama, itu keren gitu. Kenapa gitu? Oh, karena kamu menganut konsep sustainability. Terus baju kamu kotor dikit dipakai gitu. Kalau dulu ada bercak kelihatan coklat, waduh langsung dicuci kan. Nah, Iya, benar. nanti kalau konsumer sudah sangat aware, kena coklat sana sini, meeting sama manajer, meeting sama apa, santai aja. Karena semua udah sama-sama tahu Nah, itu dia. bahwasanya aku tidak mencuci baju ini karena ini bukan hal yang najis gitu. Istilahnya hal ini masih hal suci, tapi looknya aja ini kan coklat gitu. Ya udah cuma item coklat saya pakai gitu. Kenapa? Kalau saya cuci, saya menggunakan listrik dan air, menggunakan deterjen lagi, energi dan banyak. Kalau saya yang tadinya seminggu saya cuci 3 kali dan saya bisa cuci seminggu cuma sekali, berapa banyak energi yang saya save? Kalau semuanya saling mengerti, hal itu pasti disebut keren. Iya, benar. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan. Iya. Suatu hari kita pakai baju kotor-kotor ke ini. Kenapa? Apaan sih? Wih, ini berani ya ke TV, tapi ini banyak cipratan air atau apa, tetap aja tampil gitu, ininya nggak peduli. Kenapa? Karena mengusung konsep sustainability, karena mereka mengajarkan bahwasanya hal yang kelihatannya buruk tidak selalu buruk gitu. Ah, betul. Berarti kita penganut celana jeans jarang dicuci, benar. Pakai jeans Betul. berkali-kali, benar. Iya, seperti itu. Iya, iya, iya. Oh, itu Nah, panjang ya. Panjang dan ini Prosesnya. tidak banyak istilahnya, kalau menurut saya ya kalau bisa dijalankan seperti itu akan sangat apa ya, baik gitu, baik untuk semuanya gitu. Dan mungkin tanda kutip menjadi ancaman buat produsen yang produksi massal itu tadi ya. Betul, betul. Nah, itu namanya kan fast fashion. Yang merusak lingkungan fast fashion. Jadi yang kita kerjakan itu slow fashion. Dan sebenarnya mayoritas UMKM Indonesia itu masih tergolong slow fashion. Slow fashion, masih tergolong slow fashion karena mereka sebenarnya dibanding brand-brand luar ini tidak overproduce. Mayoritas penduduk Indonesia masih membeli produk luar. Mayoritas sekarang kalau ngelihat kloset kita, berapa produk yang bikinan brand luar, berapa produk yang sampai di pasar saja gitu, sampai ke pasar-pasar banyak kok produk India, produk Cina yang kita tidak sadar kelihatannya yang jualan orang lokal, ternyata itu produk luar juga karena kita nggak tahu, nggak pernah peduli itu produk dari mana gitu, yang murah-murah gitu. Ada baju 50 ribuan, 70 ribu itu produk dari mana yang jual di pasar-pasar, produk dari Cina, produk dari India, produk dari mana. Nah, masyarakat kita taunya beli dari pasar dipikir produk lokal. Kalau produk dibeli dari mall terkenal, brand ini produk impor mikirnya, padahal ini pasar-pasar produk impor banjir gitu. Nah, ini yang kita tidak sadar kalau bahwasanya produk-produk yang kita pakai untuk pakaian atau untuk keperluan hidup sehari-hari itu banyak masih menggunakan produk luar gitu. Nah, ini nanti kalau kita dengan kekuatan Indonesia yang mempunyai penduduk segitu gedenya gitu, kalau kita istilahnya dari industri fashion, kita anggap aja dari industri fashion mengkampanyekan sustainability. Seperti saya bilang dari awal, otomatis orang yang percaya itu gaya hidupnya akan berubah. Kalau sudah gaya hidupnya berubah, mereka akan berubah menjadi gaya hidup sustainable lifestyle. Kalau sustainable lifestyle gaya semua produk, semuanya pengennya lokal, kan semua industri akan menjadi sustainable nantinya. Seperti itu. Apa yang dilakukan IFC dan ya maksudnya ya IFC dan rekan-rekan untuk jangan sampai industri fashion muslim ini benar-benar menjadi fast fashion tadi. Ya, betul. Nah, ini PR yang lumayan berat bagi kita juga karena untuk Indonesia ini mayoritas masih menengah bawah. Betul. Menengah bawah itu yang mereka pentingkan adalah harga. Nah, harga inilah yang challenge-nya adalah kita memberi alternatif produk. Alternatif produk yang produk sustainable, yang tadi harganya juga tidak jauh beda, dan tentunya edukasi, memberikan edukasi mengenai konsep sustainable tadi sehingga masyarakat bisa merasakan gitu, bisa benar-benar merasakan bahwasannya
konsep sustainable itu benar-benar menguntungkan bagi mereka, menguntungkan untuk kesehatannya mereka juga lebih baik gitu, karena banyak partikel-partikel dari produk yang sintetis tadi tidak bagus untuk kesehatan juga sebenarnya gitu, dan tidak bagus untuk kalau mereka mikirin pencemaran lingkungan dan lain-lain dampaknya, mereka mikirin anak cucu kita, masa depan anak cucu kita gitu. Kalau sudah mikirkan kayak gitu, nggak ada pilihan lain gitu menurut saya. Harus dimulai dari Nah menurut saya sih, ya saya sebagai ketua asosiasi ya mempunyai tugas berat gitu untuk menyampaikan visi dan misi ini gitu, visi dan misi yang membangun industri fashion Indonesia supaya bisa lebih baik untuk lingkungan dan untuk industri, untuk bisnis lah istilahnya gitu. Jadi di situ kan ada 3 poin yang sangat penting, yaitu people, planet, profit. Jadi people itu kita sebagai orangnya, kita bisa menghargai, berhubungan baik dengan konsumer, dengan tim atau dengan karyawan kita, atau orang lah, berhubungan dengan orang itu bagus. Planet, produk kita tidak merusak lingkungan. Profit, konsep ini harus mendatangkan profit yang lebih baik dibanding kita menjalankan bisnis yang usual bisnis gitu, yang bukan konsep sustainability. Nah 3 hal inilah disebut konsep sustainable. Jadi people, planet, profit. Nah kalau 3 ini ada yang missing, berarti konsepnya harus dirubah sampai ketemu formulanya people, planet, profit itu menjadi satu. Itulah yang disebut konsep sustainability. Tapi untuk menuju 3-tiganya itu memang tidak gampang. Minimum salah satunya udah mulai dulu, kedua nextnya apa, ketiganya apa. Nah kalau sudah people, planet, profit, ya kita bisa cap, kita labelin bahwasanya produk kita sustainable fashion. Kalau belum, apakah usaha kita tidak ada manfaatnya? Ada, memang belum disebut 100% atau produk yang sustainable gitu. Akan tetapi on the way gitu, kita menuju ke situ bahwasanya oh bahan saya masih sintetis tapi proses pembuatannya baik, proses pembuatannya ethical. Saya tidak menggunakan energi yang berlebihan. Manajemen saya manajemen yang baik gitu, itu udah sangat bagus, bisa disampaikan, storytellingnya bisa disampaikan, targetnya tahun berikutnya apa berikutnya. Nah inilah yang penting, sudah ada perubahan dan ada niat baik lah. Penting ya, semua hal itu harus dimulai dilihat dari niatnya. Kalau sudah ada niatnya, ya berarti sudah positif, sudah bagus gitu. Walaupun masih kecil. Pemerintah atau pihak terkait ada yang sudah mulai juga membantu ya untuk campaign sustainable? Menurut saya sudah, tapi sejauh mana saya kurang tahu. Termasuk sampai 2022 ini G20 konsepnya kan green economy. Nah green economy ini ya tentunya penting sekali bahwasanya apa yang kita akan lakukan 2022 ke atas gitu. Ini bukan sebuah konsep yang musiman terus 2023 green economy nggak berlaku, nggak. Ini green economy ini konsep yang memang dari sekarang dan ke depan itu selesai. Iya, PR kita yang memang harus kita jalankan gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya ya it's time gitu, sudah waktunya kita untuk bareng-bareng gitu. Pemerintah menurut saya sadar tidak sadar, saya lihat presiden juga sudah ngomongin green economy. Nantinya tentunya juga akan dampaknya akan besar banget di industri fashion. Bahkan tahun ini banyak stakeholder fashion termasuk Bank Indonesia dan presiden juga menyatakan bahwasanya fashion and food itu industri yang diutamakan di tahun 2022 ini gitu. Wah, selamat berjuang Pak Ali. Iya, sama-sama. Tugasnya berat. Iya, ada betul. Pesan terakhir yang ingin disampaikan? Iya, jadi kalau dari saya sebenarnya untuk pembaca atau publik yang belum mengerti fashion gitu, akan saya highlight bahwasanya fashion itu bukan hanya untuk menutup aurat atau melindungi kita dari panas dan dingin, tapi lebih dari itu. Kita mempunyai visi dan misi yang sangat bermanfaat bagi
kita dan kehidupan masa depan anak cucu kita gitu. Jadi bukan hanya ngomongin ekonomi saja, tapi kita juga ngomongin keberlangsungan bumi yang kita cintai ini ke depannya. Seperti itu aja. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Untuk waktunya saya